Jesus shine, fill this land with the Father's glory. May Spirit raise, set our hearts on fire. Flow, river flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Luar biasa. Wow. Wah, seneng banget ya. Hari ini saya secara pribadi excited banget karena ada di tempat yang penuh sejarah buat hidup saya ya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal dengan saya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sandi Triasa. Sandi Triasa, ada yang belum kenal? Angkat tangan. Dan mungkin juga di sini ada beberapa yang Bapak Ibu sidang jemaat baru lihat lagi. Ini ada pemain musik dua, cabutan. Ini pemain baru tapi stok lama ya. Pemain baru tapi stok lama ini. Ada Thomas, ada Koyudi. Waduh, luar biasa. Dan saat ini juga saya bersyukur bisa hadir dengan istri dan anak saya. Mana anak saya di belakang ya? Istri saya mana istri saya? Nah, saya bertemu dengan istri saya di Navirision ya. Waktu saya masih sekolah, di situ cinta kita bersemi ya. Luar biasa. Anak-anak, mana anak-anak di sana? Kate, Jill, berdiri sayang. Wah, itu Kate yang paling besar. Jill mana Jill? Waduh Jill, hey. Luar biasa. Maminya, mana mami? Oh, mami mah sudah biasa di sini. Udah biasa di sini. Dan juga saya undang ada anak rohani saya bisa berdiri, Email dan Daniel, yuk berdiri di tempatnya. Oke, puji Tuhan ya. Seneng banget kalau hari ini kita bisa ada kesempatan berbagi. Ko Sunsun boleh, saya tahu saya kasih waktu berapa lama ya Ko Sunsun ya? 10 menit, aduh udah harus closing nih saya sekarang harus closing ya. Luar biasa ya. Oke, saya mau share tentang sebuah tema firman Tuhan yang diberi judul Walking with Jesus. Mana di sini bisa slide-nya ditampilkan? Walking with Jesus. Berapa di antara Bapak Ibu sidang jemaat yang mendengar begitu masuk tahun 2023 ini ada berita yang menegangkan tentang resesi, angkat tangannya? Oh. Berarti kalau yang angkat tangan nggak baca berita berarti. Kita semua tahu berita itu. Menegangkan sekali tentang resesi. Dan itu terjadi setelah 2 tahun masa pandemi. Jadi mungkin ada beberapa, saya nggak boleh berdiri di sini ya Koyayan ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi di dalam masa-masa itu adalah masa-masa yang tidak mudah untuk kita lalui. Ada beberapa orang yang memang begitu saking takutnya sampai 2 tahun 3 tahun nggak pernah keluar rumahnya. Di China tuh baru ada satu berita di mana mereka itu satu keluarga selama 2 tahun gak pernah keluar rumah. Untung gak bulukan mereka. Tapi itu terjadi karena ketakutan yang sedemikian rupa. Ketakutan yang sedemikian mencengkram hati manusia sehingga mereka takut untuk melihat dunia luar. Karena melihat dunia luar begitu menjadi ancaman buat mereka. Bereslah itu. Muncul berita resesi. Saya ingat betul ya, waktu awal-awal 2020 bulan Maret, begitu COVID masuk ya ke Indonesia, itu teman-teman udah mulai cerita, udah pada ngomong, siapin ya dana cadangan minimal 3 bulan buat hidup katanya. Andai kan lu nggak bisa kerja 3 bulan, lu paling tidak 3 bulan itu lu punya backup deh dana. Ada yang bilang lagi kurang 3 bulan mah 6 bulan katanya. Ada yang udah siapin dana-dana pada saat itu, mulai siapin dana. Ada yang bilang, boro-boro siapin makan sehari buat sehari. Udah mulai pusing kan. Tapi pada masa-masa itu kan banyak orang mulai khawatir dan mulai gelisah dengan keadaan hari depannya.
Sehingga hari-hari itu dilalui dengan begitu cemasnya, hari-hari itu dilalui dengan begitu takutnya, dan membuat kita tidak bisa mengerjakan apapun. Karena saking ketakutan itu menguasai hati kita. Tapi luar biasanya, mereka yang gak punya dana cadangan juga masih ada sampai sekarang kan? Ayo, yang gak punya dana cadangan masih hidup kan sampai sekarang kan? Puji Tuhan tuh. Wah, tuh tepuk tangan tuh. Masih ada tuh sampai sekarang tuh. Kekhawatiran kita tidak layak untuk diberi makan. Karena apa yang harus kita yakini dalam kehidupan ini, bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih penting daripada berita-berita itu. Amin. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih utama bagi setiap kita. Keadaan tidak resesi kalau nggak ada penyertaan Tuhan jadi bencana buat kita. Tapi keadaan dalam situasi yang tidak mudah sekalipun, tapi ketika ada penyertaan Tuhan, selalu ada kemuliaan. Amin. Keadaan itu menggambarkan tentang satu statement dari seorang ilmuwan terkenal ya, Albert Einstein. Dia bilang begini, satu-satunya kepastian di dunia ini adalah ketidakpastian. Bahwa di dalam keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, itu sedang menegaskan pada setiap kita bahwa di dunia ini tidak pernah ada yang bisa memberikan kepastian buat setiap kita. Satu-satunya kepastian yang dunia bisa tunjukkan pada kita adalah ketidakpastian. Tidak ada tuh orang yang bisa bilang tenang, hari esok semua di dalam rencana, tenang, hari esok semua ada dalam planning, semua aman-aman saja, nggak ada. Beberapa minggu terakhir kita dapat berita yang tidak mengenakan bahwa beberapa bank-bank hebat di dunia kolaps, bangkrut. Bahkan bank yang dibilang paling aman di dunia bangkrut. Perusahaan-perusahaan besar yang kayaknya tuh wah perusahaan ini nggak akan goncang, perusahaan ini nggak akan hancur. Apa artinya? Itu menggambarkan pada setiap kita. Kita nggak akan pernah bisa memegang dunia ini sebagai jaminan kehidupan kita. Nggak akan. Karena memang satu-satunya kepastian di dunia ini adalah ketidakpastian itu. Makanya penting sekali bagi setiap kita untuk belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Keluaran 33 ayat 15 bilang begini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pada saat itu Musa sedang dibawa pada sebuah perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan tunjukkan di tanah Kanaan. Melewati satu perjalanan yang tidak mudah, melewati satu proses yang tidak mudah. Dan Musa mengerti betul bahwa perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan itu tidak mudah. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Musa adalah bagaimana dia bisa bertahan di dalam setiap proses-proses perjalanan sampai dia harus melihat tanah yang Tuhan janjikan itu. Sampai Musa bilang begini, Tuhan, kalau engkau nggak memimpin aku, kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan coba-coba Tuhan. Aku nggak mau melangkah kalau tanpa Tuhan menyuruh aku untuk melangkah. Aku nggak akan keluar kalau bukan Tuhan yang menyuruh aku keluar. Aku tidak akan pergi kalau bukan Tuhan yang menyuruh aku pergi. Aku tidak akan memutuskan sesuatu kalau bukan Tuhan yang menyuruh aku untuk aku memutuskan sesuatu. Musa sadar betul. Tanpa penyertaan Tuhan, ada bahaya besar menanti. Itu sebabnya penting bagi setiap kita untuk menyadarkan diri kita. Every day, every time, every moment. Pastikan Tuhan beserta dengan kita. Berjalan dalam penyertaan Tuhan pasti akan berakhir dengan kemuliaan.
Saya tahu pasti, saya tahu betul, saya menjadi saksi banyak orang-orang. Kalau mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan, endingnya kemuliaan. Gak ada tuh, gak ada tuh. Orang bilang saya hidup dalam penyertaan Tuhan, hidupnya tanpa babak belur, gak ada. Semakin tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya, gak ada. Setiap orang yang berjalan dalam penyertaan Tuhan berujung pada kemuliaan. Ada satu kisah di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Kisah ini menggambarkan tentang bagaimana Abraham dan Lot. Mereka itu bersamaan sebagai keluarga keluar dari tanah Ur menuju perjanjian, tanah perjanjian. Sampai dalam perjalanan itu membuat melihat bagaimana gembala-gembalanya Lot, gembala-gembalanya Abraham semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin ditambahkan, luar biasa berkembangnya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Mereka ngelihat lahan yang ada tuh udah gak cukup lagi buat mereka. Sampai akhirnya gembala-gembala pada ribut satu dengan lain. Dan Lot melihat ini sesuatu hal yang udah nggak baik lagi. Abraham melihat bahwa ini udah nggak baik lagi nih untuk diteruskan terjadi. Sampai akhirnya apa yang dilakukan oleh Abraham? Di dalam ayat 9 dikatakan begini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Saat itu Abraham panggil Lot, Lot sini Lot. Gak enak nih kalau ribut-ribut terus begini. Dan dia bilang gini, bukankah seluruh ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Jadi Abraham tidak mengambil kafling duluan. Abraham tidak mengambil posisi gua tentuin dulu nih, gua pilih dulu nih mana yang hijau, mana yang enggak. Abraham menunjukkan pada sikap pada saat itu di hadapan Lot bahwa oke, gua ngikut lu aja deh. Lu ke kiri, gua ke kanan. Lu ke kanan, gua ke kiri. Artinya apa? Ngalah. Abraham tuh ngalah. Sampai apa yang terjadi? Lot memilih padang yang berumput hijau. Abraham memilih padang yang tandus. Tapi lihat akhir ceritanya. Siapa yang menerima berkat dari Tuhan? Abraham. Walaupun Abraham ngasih pilihan sama Lot, silakan lu pilih duluan. Kamu ke kiri, gua ke kanan deh. Lu ke kanan, gua ke kiri deh. Ngikutin. Lot pilih yang hijau, dia pilih yang tandus. Tapi akhir dari cerita perjalanannya, Abraham yang diberkati Tuhan. Lot yang hancur dengan Sodom Gomora. Apa arti dari kisah ini? Penyertaan Tuhan jauh lebih penting daripada kondisi yang kita lihat. Penyertaan Tuhan jauh lebih penting yang mendatangkan berkat dari Tuhan. Penyertaan Tuhan itulah yang jauh lebih utama bagi setiap kita untuk pastikan lebih dulu. Bukan kondisi yang kelihatan lebih baik, bukan kondisi kelihatan yang tidak lebih baik, bukan itu isunya. Isu yang harus kita pastikan dalam kehidupan kita, isu yang harus kita pastikan dalam perjalanan hidup kita, adakah penyertaan Tuhan dalam setiap apa yang kita pilih? Ketika ada penyertaan Tuhan, berkat Tuhan tersedia di dalam. Penyertaan Tuhan akan semakin dinyatakan saat hati kita percaya. Siapa di sini yang pengen ngalamin penyertaan Tuhan, angkat tangannya? Kita semua pengen kan? Tidak ada satupun di antara kita yang tidak mau mengalami penyertaan Tuhan. Semua mau kita ngalamin penyertaan Tuhan. Tapi persoalannya, mau gak hati kita percaya akan penyertaan Tuhan? Kadangkala ya, kita tuh seperti gini, ada satu cerita. Ini anak muda nih, lagi aktif, lagi excited, lagi on fire melayani Tuhan, misi ke daerah-daerah. Kalau namanya misi ke daerah itu tuh, saya pernah pelayanan misi ke daerah hutan tengah di Kalimantan, di daerah Tikalong. Jadi kalau udah mau beres pelayanan di tengah itu,
mau pulang ke kota itu tuh harus ngitung lihat matahari. Jangan sampai matahari keburu terbenam, kita masih di tengah hutan. Jadi harus dihitung betul. Karena kalau sampai udah bingung cari jalannya gitu ya. Nah, ini ceritanya si anak muda ini tuh, wah, jalan serta Yesus ya, jalan serta Yesus pokoknya udah. Tapi ternyata ada lupa ngitung dia. Di tengah-tengah hutan dia masih di tengah hutan, udah mulai gelap. Sampai gelap. Akhir cerita dia terperosoklah ke jurang. Anak muda. Wah, terperosok. Sampai akhirnya tuh karena saking paniknya dia pokoknya ada yang ada di depan mata, dipegang aja sampai akhirnya nangkel tuh. Di apa? Batang pohon. Oh, aduh, di batang pohon. Aduh, selamat dia. Selama ngangkel di batang pohon, dia doa sama Tuhan. Tuhan, tolong bebaskan aku Tuhan dari jurang ini Tuhan. Doa tuh. Sampai akhirnya apa? Tuhan ngomong. Oke, anakku, aku akan bebaskan kamu dari situ. Tapi aku minta satu hal. Lepaskan pegangan tanganmu di batang pohon itu. Anak muda tuh, wah, itu mah suara setan pasti ditengking dalam nama Yesus. Yang tadinya udah doa, minta pertolongan, ada suara begitu langsung ditengking sama si anak muda. Ah, suara setan itu nggak mungkin Tuhan kasih saran begitu. Doa lagi. Ya Tuhan. Suaranya tetap sama. Anakku, aku akan menolong kau. Tapi syaratnya satu. Lepaskan pegangan tanganmu di batang pohon itu. Berulang kali dia doa, dia nengking itu tuh, suara itu. Sampai akhirnya apa? Matahari terbit kembali. Jadi sepanjang malam kebayang dia pegangin batang pohon tidur di situ. Begitu dia buka matahari, aduh, matahari terbit. Dan dia mau lihat ke bawah. Tinggal 1 jengkal lagi antara jarak kakinya dengan dasar jurang itu. Kebayang nggak? Bodoh sih dia. Udah minta sama Tuhan untuk minta pertolongan, Tuhan kasih jawaban, dia nggak mau lagi jawaban. Nah, banyak di antara kita yang seperti itu. Minta Tuhan tunjukkan jalan, tapi kitanya punya konsep sendiri. Jadi nggak pernah ngelihat bagaimana penyertaan Tuhan. Jadi syaratnya kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, belajar percaya penuh. Nah, saya melihat ada hal-hal yang menghambat untuk kita mengalami penyertaan Tuhan dengan utuh dalam kehidupan kita. Pertama, mengandalkan kekuatan dan pengalaman kita. Kadangkala kita kan suka ngelihatkan ada orang, menurut pengalaman gue sih, menurut gue kayak itu kayak kia, pengalaman. Kalau pengalaman begini, dia ngerasa bahwa pengalaman itu jadi Tuhan buat dia. Dan ngerasa ketika dia punya pengalaman itu, dia akan bisa menemukan solusi atas persoalan dia saat itu. Siapa yang suka ngalamin gitu? Biasanya para suami. Kalau istri rada peka gitu ya sama suara Roh Kudus ya. Suami rada-rada boga kahayang. Wah, ngus lah, tong didenge lah. Wah, pokoknya iya bener. Masuk tuh. Wah, ngus lah. Waduh. Padahal kalau ada orang yang lain yang ngomong, yang sama dengan istrinya, dia percaya sama orang lain itu yang ngomongannya. Siapa yang punya pengalaman begitu para istri? Wah, kadang-kadang orang tuh nggak bisa ngalamin penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir dia mampu. Mampu karena apa? Ngerasa punya uang. Punya uang, punya pengalaman, punya kenalan, punya relasi. Luar biasa. Satu fenomena yang ironis ketika kita ngelihat bahwa seorang pengusaha besar yang menjadi produsen oksigen meninggal di masa Covid. Padahal dia punya bisnis oksigen terbesar tuh. Berarti kan tidak ada jaminan itu. Nggak ada jaminan. Pengalaman kita, kekuatan kita, nol di mata Tuhan. Jadi jangan berpikir karena kita punya pengalaman luar biasa kita merasa bisa menyelesaikan semua masalah kita. Yang kedua,
mengandalkan hikmat dan pengertian manusia, ngerasa pinter. Semua terukur dengan teori-teori A sampai Z. Bapak Ibu, saat ini kita melihat bagaimana orang-orang yang mungkin merancangkan sebuah bisnis. Di atas kertas untung, tapi realita buntung. Secara teori bisnis pasti untung, begitu realita buntung tuh. Nggak ada tuh hikmat-hikmat segala macam tuh. Nggak ada tuh yang bisa jadi jaminan, semua hitung-hitungan itu bisa buyar semua. Oleh keadaan yang begitu tidak pasti hari-hari ini. Nah 2 poin ini ya, 2 poin ini. Yang pertama apa? Mengandalkan kekuatan dan pengalaman. Yang kedua apa? Hikmat dan pengertian manusia. 2 poin ini dirangkum dalam satu kata bahasa Ibrani yang sangat sederhana. Tahu nggak apa? Merekedeweng. Merekedeweng. Kalau merekedeweng kayaknya Bu Amin paling ngerti ya, merekedeweng itu apa ya? Merekedeweng. Nah itu tuh, kadang-kadang manusia tuh yang merekedeweng di mata Tuhan tuh. Manusia tuh kadang-kadang merekedeweng nyaho terbatas tapi ngerasa so jago di hadapan Tuhan. Udah tahu dia nggak mampu apa-apa tuh ngerasa bisa itu ini bisa ini. Ngerasa lebih hebat dari Tuhan. Kadang-kadang kita tuh punya hati kayak gitu. Minta tolong sama Tuhan, Tuhan tunjukin jalannya, kita merekedeweng kene. Boga kahayang. Ya Tuhan, kamu ngapain minta tolong? Jadi suka ingat kalau kayak gini tuh pengalaman dengan istri ya. Dengan istri. Ini tuh ternyata karakteristik ini tuh mirip-mirip. Karena wanita kayaknya istri yang lain juga punya pengalaman yang suami-suami yang punya pengalaman yang sama dengan istri-istrinya. Pi, mau makan kemana sekarang? Wah, ditanya. Dia kasih pilihan kan sama kita para suami. Ya terserah papi aja. Ya udah kita ke sini. Kok ke situ lagi sih, Pi? Nggak minta saran tapi tetap ke dengan caranya sendiri. Dan itu ternyata Jill juga yang masih kecil tuh. Begitu. Jill tuh yang kecil tuh gitu tuh. Kalau sama saya suka main tebak-tebakan gini. Ayo Pak, tebak. Papa pilih mana nih? Pilih kanan atau pilih kiri? Dia tuh udah punya ini ini apa tuh barang di pegangan. Ya udahlah. Papa pilih kanan. Kiri aja ya, Pak. Kadang-kadang udah ngasih pilihan sama kita pilih tetap aja ditentuin sama dia hasilnya. Nah, itu kadang-kadang kita tuh kadang-kadang minta sama Tuhan, kita minta sama Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan tunjukin jalan, tetap kayaknya milih jalan kita. Gimana kita mau melihat penyertaan Tuhan yang nyata dalam diri kita? Ada kalanya Tuhan mau nolong kita, tapi syaratnya lepaskan semua konsep di benak kita. Dan biarkan konsep Tuhan yang berjalan. Terus yang ketiga, apa yang membuat kita tidak mengalami penyertaan Tuhan? Itu karena kita kurang pengenalan akan Tuhan, gak kenal Tuhan itu siapa. Kalau kita gak kenal sama Tuhan itu siapa, kita gak akan tahu pasti bagaimana penyertaan. Saya punya cerita dengan anak saya yang laki-laki, Kate. Jadi kadang-kadang kalau lagi mau berangkat sekolah di mobil tuh pakai kesempatan untuk saya banyak ngobrol sama dia. Ngobrol sampai saya nanya gini sama dia. Kate, menurut kamu ya, kalau kamu melakukan hal yang buruk, Papa sedih nggak? Sedih Papa. Oke. Saya tanya berikut. Oke. Tapi menurut kamu, sekalipun Papa sedih sama perbuatan kamu, Papa tetap sayang nggak sama kamu? Tetap sayang Papa. Saya nanya lagi sama dia, kenapa? Padahal kamu udah melakukan sesuatu yang bikin Papa sedih loh. Tapi kenapa kamu tahu Papa tetap sayang tetap sayang sama kamu? Akhirnya dia jawab gini, karena kan aku anaknya Papa. Karena aku kan anak Papa. Jadi dia gak pernah meragukan kasihnya Papanya sama dia. Tidak terbatas sama kesalahan-kesalahannya. Tidak terbatas oleh segala perbuatannya. Saya mengasihi dia karena dia anak saya.
Kadangkala kita seringkali melihat Tuhan sebagai Tuhan yang kalau salah dikit hukum. Kenapa? Karena kita nggak kenal Tuhan kita. Aduh, kena bencana, jangan-jangan kemarin karena gua habis begini. Enggak, Tuhan tidak sekejam itu. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih sayang sama kita. Dia begitu nerima kita apa adanya. Ketika kita kenal siapa Tuhan kita, kita akan menjalani perjalanan kehidupan ini dengan lebih merdeka. Karena kita tahu penyertaan Tuhan itu sempurna atas kita. Yang membuat kita seringkali khawatir, takut, galau, begini, begitu. Kenapa? Kita gak kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari keadaan yang tersulit sekalipun dalam kehidupan kita. Selama kita memegang tangan Tuhan, di situ ada jalan keluar. Bisa baca ini, kebaca nggak ini? Saya, kita baca yuk sama-sama. Pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita akan bisa melihat keadaan ini dari cara Tuhan melihat. Kalau kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, kalau kita kenal siapa Tuhan yang kita agungkan, kita kenal siapa pribadinya, kita akan melihat semua keadaan ini dari cara pandangnya Tuhan. Sama dengan pengalaman saya dengan anak saya Kate itu. Dia melihat bahwa bapaknya tetap sayang sekalipun dia melakukan kesalahan. Kenapa? Dia tahu betul. Ada pengalaman-pengalaman yang membuktikan bahwa saya sayang sama dia. Unconditionally. Jadi pastikan. Kenali siapa Tuhanmu. Kita cuman kadang-kala gini, cuman tahu tentang Tuhan, tapi nggak kenal siapa Tuhan. Itu yang membuat kita takut dalam menghadapi segala keadaan. Ketika kita kenal siapa Tuhan kita, itu akan membawa damai sejahtera dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Siapa yang pernah main ke labirin? Kebayang ya kalau ada di labirin itu, ada di tengah situ, bisa ngelihat nggak tuh gimana jalannya? Perasaan semua mentok gitu ya. Jalan sini mentok, jalan sana mentok, karena semua mirip-mirip. Kita sulit untuk menemukan jalan keluar. Karena posisi kita di sini. Tapi kalau kita punya sudut pandang Tuhan yang dari atas, kayak gini, lebih mudah nggak ngelihat jalan keluar? Lebih mudah nggak ngelihat jalan? Oh ternyata simple ya, jalan keluar tuh dari sini tuh tinggal lewat pinggir sini juga tek gitu. Itu jalan keluarnya. Nah seringkali karena kita tuh nggak punya sudut pandang Tuhan dari atas, kita tuh muter-muter di sini, buntu di sini, buntu di sana, buntu di sini. Padahal apa yang menjadi solusi Tuhan siapkan itu simple, sederhana. Yang bikin sulit itu karena kita punya hati yang marah kedawang. Itu yang bikin sulit kehidupan ini. Itu yang bikin membuat kita tidak menemukan jalan keluar. Karena kita terlalu berkutat dengan konsep pikir kita, cara pikir kita, pengalaman kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Kita gak belajar untuk melihat situasi dari sudut pandangnya Tuhan. Ternyata ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat, oh ternyata simple ya masalah ini. Oh ternyata ini toh. Tahu kieu mah, tahu kieu mah. Nanti ujung-ujungnya tahu kieu mah, tahu kieu. Kenapa? Perjalanan panjang sampai tahu kieu teh. Itu panjang. Sampai pada satu titik dengan kata itu dari merekedawang sampai ke tahu kieu. Aduh. Itu teh panjang prosesnya. Padahal simple. Belajar berserah sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Percaya kalau Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jangan khawatir dengan kehidupan kita. Simple. As simple as. Sesimpel itu. Yang bikin susah tuh kita karena punya konsep kita sendiri. Ya. Hidup kita tuh punya Tuhan. Tuhan berdaulat atas apapun yang terjadi atas hidup kita. Nah, saat kita mengalami masalah, jangan berusaha ngajarin Tuhan tentang bagaimana cara Ia menolong kita.
Siapa di sini yang pernah doa kalau lagi kekeh sama seseorang gitu ya? Kita ada doa tuh gini, Tuhan, tolong ya Tuhan, biarkan Tuhan orang itu Tuhan datang ke rumah saya Tuhan. Wah, dia nyuruh Tuhan untuk supaya orang yang itu tuh datang ke rumah kita. Cek Tuhan teh, nu jadi Tuhan saha? Kok kamu yang nyuruh-nyuruh aku gitu? Minta tolong sama Tuhan tapi ngatur Tuhan supaya bagaimana cara Tuhan nolong kita. Nggak usah diatur. Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong kita. Seringkali kita ngatur-ngatur cara Tuhan. Pengen ngalamin mujizat, pengen ngalamin penyertaan Tuhan, tapi kita punya konsep sendiri, ngatur-ngatur Tuhan, bagaimana cara Tuhan nolong kita. Nggak bisa. Orang-orang yang seperti ini nggak akan pernah melihat bagaimana penyertaan Tuhan dengan sempurna dalam hidupnya. Karena penyertaan yang Tuhan yang sempurna hanya akan terjadi ketika kita belajar percaya penuh. Percaya penuh. Udah nurut aja. Tuhan bawa kamu nurut. Seperti yang Musa bilang, kalau engkau tidak memimpin aku Tuhan, jangan suruh aku keluar. Kalau engkau tidak memimpin aku nggak akan melangkah Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Bagian kita apa? Percaya dan taat. Bagian kita hanyalah percaya dan taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Percaya dan taat sama apa yang Tuhan ngomong sama kita. Percaya dan taat sama apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Lakukan saja. Walaupun kadangkala apa yang Tuhan minta itu sepertinya kayaknya nggak mungkin dia Tuhan, nggak mungkin. Kata siapa? Menurut pikiran kita kan nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Percaya aja udah. Percaya aja. Cara Tuhan tuh ajaib. Jangan ajarin Tuhan bagaimana cara Ia menolong kita. Karena Tuhan punya caranya sendiri. Punya beribu-ribu cara untuk mendatangkan berkat sama kita. Bagian kita percaya, taat. Percaya sama Tuhan, taat. Di saat itu kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amsal 16 ayat 9 bilang gini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita punya konsep begini, kita punya konsep begitu. Kalau kata Tuhan, no aja udah. Jangan marah ke doang. Percaya aja. Kalau udah Tuhan suruh gitu, percaya itu yang terbaik buat kita. Ada janji Tuhan buat kita semua. Yesaya 43 ayat 19 bilang begini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat firman Tuhan ini menggambarkan pada kita orang yang berjalan dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun dunia resesi, dia akan tetap mengalami rekreasi. Dia akan menikmati hari-harinya karena ada penyertaan Tuhan. Orang yang ada dalam penyertaan Tuhan, di padang gurun gak mungkin ada mata air, Tuhan bisa bikin mata air. Di situasi yang tidak mungkin ada jalan keluar, Tuhan buatkan jalan keluar. Percaya gak kalau Tuhan bisa lakukan ini sama kita? Percaya gak? Taat sama apa yang Tuhan minta. Taat sama apa yang Tuhan mau lakukan. Karena di saat itulah kita akan melihat apa yang terjadi. Itu semua hanya karena Tuhan, bukan karena kita mampu. Apa yang terjadi itu semua karena Tuhan. Bukan karena kita sanggup ini, kita sanggup itu. Bukan. Itu karena Tuhan. Saya cerita sedikit. Kalau mungkin beberapa yang terlibat di sekolahan gitu, tahu kalau suatu saat itu tuh saya pengen punya sekolah alam. Kayaknya dari zaman Cihatna Koyudi juga udah tahu ya.
sekolah alam dulu ya, sekolah alam gitu. Wah, sekolah alam, pengen punya sekolah alam. Tapi sekolah alam itu kita tahu sendiri ya, itu nggak mungkin, lahannya kecil, nggak mungkin, cuman lahan yang itu nggak mungkin begitu. Sampai kita terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa di tempat-tempat dan di momen yang nggak pernah kita duga. 25 Desember tahun 2021 Tuhan kasih tanah itu 2.300 meter persegi. Lokasinya nggak jauh dari Taman Kota. Di zaman lagi COVID. Zaman lagi COVID. Tuhan kasih tanah sedemikian rupa. Nggak mungkin menurut pikiran manusia, orang lagi pada liar gitu ya. Tapi itu membuat saya mengerti. Peristiwa itu cuma mau menunjukkan gini. Itu semua karena Tuhan. Bukan karena kita. Kalau bukan Tuhan yang menyediakan, nggak mungkin. Itu menjadi sebuah kesaksian bagi setiap kita. Ternyata Tuhan siapkan mata air di padang gurun itu. Tuhan siapkan mata air di padang belantara. Gak mungkin menurut pikiran manusia. Tapi Tuhan lakukan itu. Dan saya percaya janji Tuhan ini juga terjadi bagi setiap kita. Amin. Ada janji Tuhan yang di luar pikiran kita. Janji Tuhan yang di luar nalar kita. Tapi Tuhan bisa tunjukkan itu. Terakhir, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini tuh menggambarkan bagaimana anak kecil ini tuh begitu antusiasnya, excitednya, senangnya bergandengan tangan dengan Tuhan. Dia tuh merasa bahwa kalau ada di pegangan tangan Tuhan itu hidup aman. Tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Kenapa? Karena gua ada di tangan yang tepat. Tuhan kita. Kadangkala ketika kita mau mengalami penyertaan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, punya sikap hati seperti anak kecil. Yang pengennya selalu nempel sama Tuhan. Dan yang rasa amannya adalah ketika dia nempel sama Tuhan. Itu rasa amannya. Rasa amannya bukan karena deposito yang banyak. Rasa amannya bukan karena dia punya tabungan cadangan yang banyak. Bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena... Enggak. Rasa amannya ketika dia megang tangan Tuhan. Ketika dia megang tangan Tuhan, aman. Saya pikir, yuk kita sama-sama belajar kali ini. Bagi kita, yang penting megang tangan Tuhan aja deh. Berjalan sama Tuhan. Itu sudah cukup untuk kita berani menghadapi tantangan kehidupan kita. Yang mungkin kata dunia tidak semakin mudah. Tapi bersama dengan Tuhan, selalu berakhir pada kemuliaan. Kita tundukkan kepala. Ku sembah